Karena situasi dan dinamika global, pemerintah mesti memutuskan kenaikan BBM baru-baru ini. Presiden Jokowi sudah mengumumkan kenaikan harga BBM ini dan berbagai skema telah disiapkan untuk kemudian merespon dampak dari kenaikan harga BBM ini. Berbagai usulan juga sudah disampaikan, termasuk usulan ekonomi agar bagaimana sektor-sektor produktif mendapat perhatian dari adanya tambahan keuangan negara dari peningkatan harga BBM ini. Tetapi apakah yang bisa dilakukan dari tiap-tiap rumah tangga? Kita setiap rumah tangga bisa melakukan berbagai penghematan dengan pertama-tama melakukan efisiensi di berbagai lini, termasuk di pos belanja setiap rumah tangga kita, mulai dari penghematan listrik, ya, bagaimana kemudian kita mengatur kebiasaan-kebiasaan kita untuk mematikan listrik pada saat tidak diperlukan, mengecek barang-barang elektronik yang tidak dibutuhkan. Pada saat menyalakan alat-alat elektronik, kita pastikan bahwa kita mencabut kembali kalau memang tidak digunakan. Hingga kemudian penghematan perjalanan. Artinya ketika kita ingin melakukan perjalanan dalam satu pekan, mungkin perjalanannya 5-3 kali, kita bisa mengurangi dari 2 hingga 3 kali. Lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Mengurangi keinginan untuk menambah barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Ada banyak cara untuk mensiasati dampak dari kenaikan harga BBM ini. Tetapi pada dasarnya memang kita juga butuh mengetahui bahwa situasi keuangan negara memang tidak baik-baik saja. Banyak negara juga mengalami situasi sulit dan terancam krisis energi. Oleh karena itu, dalam situasi ini saya kira baiklah sekali-sekali kita berjuang, ya. Sekali-sekali kita berjuang bergotong royong untuk membantu negara. Ya, terutama kita yang sebenarnya sudah terlalu banyak disubsidi. Masyarakat kelas menengah ke atas ini pada dasarnya harus juga memang menanggung ya lebih banyak daripada mereka yang menengah ke bawah. Ya, dalam hal ini apa yang bisa kita lihat dalam kebiasaan hidup sehari-hari, misalnya contoh barangkali banyak yang tidak sadar bahwa mereka menikmati terlalu banyak subsidi dari negara meskipun sebenarnya mereka sanggup untuk tidak disubsidi. Ini juga bagian dari kebiasaan yang tidak patriotik, ya. Semangat patriotisme kita, ya, ketika kita tidak lagi sebenarnya berjuang di medan perang tetapi mengisi kemerdekaan, ya, dengan salah satunya adalah menjadi warga negara yang ikut turut membangun negara ini dengan tidak mengambil hak saudara-saudari kita yang memang berkebutuhan atau dalam arti yang menengah ekonominya menengah ke bawah, terutama dari kelompok prasejahtera. Mengapa demikian? Karena kerap kali kita mengambil yang sebenarnya bukan hak kita. Misalnya dengan penggunaan gas 3 kg yang sebenarnya itu diperuntukkan untuk mereka yang dari lingkungan atau keluarga prasejahtera. Tapi faktanya banyak yang sebenarnya bukan keluarga-keluarga miskin, ya, masih menggunakan ini dan mendapatkan subsidi di LPG mereka. Begitu juga untuk penggunaan misalnya BBM yang bersubsidi. Selama ini prakteknya, ya, subsidi kita itu banyak yang kemudian digunakan oleh katakanlah industri atau misalnya perkebunan dan sebagainya, yang membuat, ya, subsidi BBM terhadap subsidi negara terhadap bahan bakar minyak atau energi kita ini menjadi membengkak. Ya, jadi katakanlah misalnya ada 10 orang, ya, hanya ada 2 orang miskin, satunya pengusaha perkebunan sawit, satunya misalnya untuk pengusaha tambang, lalu lainnya memiliki pabrik, yang sebenarnya mereka mampu untuk membayar BBM dengan harga normal, tetapi kemudian untuk mendapatkan meningkatkan keuntungan, mereka mengambil BBM bersubsidi yang sebenarnya hanya jatah untuk yang 2 atau 3 orang ini tadi. Dengan demikian pemerintah harus menghabiskan banyak subsidi yang sebenarnya tidak perlu disalurkan karena ya harusnya hanya untuk 2-3 orang. Maka sekarang pemerintah kemudian, ya, dengan menaikkan harga BBM ini akan memberikan bantuan untuk mereka yang terdampak, terutama dari kelompok menengah ke bawah. Tetapi apakah ini efektif? Itu bergantung dari bagaimana pemerintah, ya, mengalokasikan subsidi, bantuan dan sebagainya agar kemudian ada sektor-sektor produktif, ada kemudian upaya-upaya produktif, termasuk salah satunya dengan, ya, pengalihan kemudian dana yang dapat terkumpul ini untuk, ya, pengembangan energi baru terbarukan yang konon katanya itu akan membantu kita untuk melepaskan ketergantungan dari energi fosil yang itu harganya berfluktuatif dan dipengaruhi oleh harga pasar dunia. Untuk itu kita perlu menjadi semakin bijaksana mengelola negara ini, seperti juga kita masyarakat perlu bijaksana mengelola, ya, pengeluaran rumah tangga kita masing-masing.
Dan saya kira saya pastikan juga bahwa kita ini mesti belajar untuk lebih fair terhadap masalah kebangsaan dan masalah negara kita. Mari kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjadi warga negara yang peduli dan mau terlibat untuk membangun negara, bergotong royong, meskipun mungkin itu akan mengurangi sedikit sedikit tambahan yang biasa kita dapat dari subsidi. Jadi mari kita belajar untuk mencintai negara ini dengan menggunakan apa yang sepatutnya kita gunakan untuk katakanlah kelas menengah ke bawah, dan untuk yang kelas menengah ke bawah juga agar berhak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi mari kita mencintai Indonesia sesuai dengan porsinya, tidak kemudian menjadi tiba-tiba miskin hanya karena ingin mendapatkan bantuan yang sedikit sebenarnya gitu ya. Ini jangan seperti beberapa penerima BLT yang tiba-tiba menjadi miskin meskipun mereka sebenarnya tidak miskin, memiskinkan diri hanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Saya kira itu bukan sikap yang fair dan itu akan membebani keuangan negara. Bayangkan kalau seandainya sekian banyak bantuan yang sebenarnya salah sasaran atau misalnya subsidi energi yang selama ini banyak dinikmati orang yang tidak tepat, itu triliunan angkanya yang itu bisa digunakan untuk membangun lebih banyak sekolah, lebih banyak rumah sakit atau puskesmas di berbagai daerah yang mungkin akan lebih berguna ketimbang misalnya itu digunakan oleh orang-orang yang tidak tepat sasaran. Jadi mari menyikapi kenaikan harga BBM ini dengan bijaksana, termasuk juga memastikan pemerintah agar lebih cermat dalam mengelola keuangan negara dan terlebih lagi mohonlah agar kemudian agenda pemberantasan korupsi juga dan agenda pemborosan uang negara itu supaya dibereskan. Kan tentu saja begitu. Masalahnya masyarakat itu akan selalu berasumsi kalau kemudian pemerintah itu punya banyak duit meskipun sudah sadar banyak hutang gitu ya. Sudah sadar banyak hutang masih ingin kemudian membebani keuangan negara. Kalau sudah banyak beban dan juga masalah keuangan negara lalu ingin ditutupi dengan hutang lagi, mereka protes. Tapi yang menikmati mereka juga. Untuk itu pemerintah harus cermat untuk kemudian melakukan efisiensi terutama di dalam agenda-agenda atau program-program kerja kementerian dan pemerintahan daerah, agar jangan ada sampai pemborosan yang tidak perlu sebenarnya, terutama untuk kegiatan-kegiatan kepegawaian yang barangkali perlu dipertimbangkan mana yang efektif kegiatannya dan mana yang tidak. Itu semoga kita menjadi warga negara yang saling belajar dan kritis terhadap pemerintah, tetapi juga pada saat tertentu kita menjadi seorang yang patriotik mendukung agenda pembangunan negara dan berkeadilan terhadap sesama kita.